Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh siapapun hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti menunggu-nunggu 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kenapa sih? Banyak sekali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendamba-dambakan, menunggu-nunggu 10 terakhir di bulan suci Ramadan, karena di antara malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan ada momen yang sangat istimewa, malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Qadar, Allah menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam yang paling baik daripada 1000 bulan. Artinya, siapa saja yang bisa beribadah, berbuat kebaikan pada malam kemuliaan itu, maka itu lebih baik daripada ia beribadah, lakukan kebaikan di luar malam kemuliaan itu selama 1000 bulan. Masya Allah, ini anugerah, kemuliaan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita menunggu-nunggu malam 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, di manakah atau kapankah, pada tanggal berapakah, malam keberapakah terjadinya Lailatul Qadar itu, maka kita bisa melihat rumus secara umum dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan sanadnya dari Aisyah, istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri fil witril minal ashril awakhiri min Ramadhan. Kata Rasulullah, carilah dengan penuh sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Berarti kita harus lebih semangat ketika menemukan malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan bahkan malam 29. Artinya di antara inilah Allah akan menurunkan para malaikat yang khusus pada malam kemuliaan itu, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, ada juga di dalam kitab I'anatul Talibin, yang dimana As-Syekh atau Sayyid Abi Bakri, biasa yang masyhur biasanya disebut dengan Sayyid Al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati. Beliau menukil sebuah pendapat atau perkataan daripada Imam Al-Ghazali, yang dimana kata Imam Al-Ghazali, ini bagian daripada rumus agar kita lebih yakin lagi untuk mendapatkan malam kemuliaan itu. Qala Al-Ghazali wa ghairuhu annaha tu'lamu fihi bil yaumil awal minasyahri. Nah, kata beliau, telah berkata siapa Imam Al-Ghazali dan selain Imam Al-Ghazali, bahwasannya malam Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan itu bisa diketahui. Rumusnya dari mana? Rumusnya bisa dicek ketika awal mula kita melaksanakan ibadah puasa. Fa in kana awwaluhu yaumal ahad au yaumal arbi'a fahiya lailatu tis'in wa ishrina. Yang pertama, ketika kita melaksanakan puasa itu pada hari Ahad, hari Minggu ya, atau hari Rabu, maka insya Allah terjadi Lailatul Qadar itu pada malam 29 Ramadan. Au yaumal itsnain fahiya lailatu 21. Yang kedua rumusnya, kalau misalkan mulai puasa kita pada hari Senin, maka insya Allah terjadi Lailatul Qadar itu pada tanggal 21 Ramadan. Au yaumat tsulasa awil jumu'ah fahiya lailatu 27. Atau misalkan awal mulanya kita melaksanakan ibadah puasa itu hari Selasa atau hari Jumat, maka insya Allah terjadi malam Lailatul Qadar itu tanggal 27 Ramadan. Awil Khamis, atau misalkan mulanya puasanya hari Kamis,
fahiya lailatu khamsin wa ishrina. Maka insya Allah terjadi Lailatul Qadar itu pada tanggal 25 Ramadan. Au yaumas sabti, atau mulai puasa Ramadannya itu hari Sabtu. Fahiya lailatu thalathin wa ishrina. Maka insya Allah terjadi malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 23 Ramadan atau malam 23 Ramadan. Kita kemarin alhamdulillah melaksanakan ibadah puasa itu pada hari Sabtu. Maka mudah-mudahan pada malam 23 Ramadan ini benar-benar Allah memuliakan hambanya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan malam tanggal 23 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Artinya kita harus lebih semangat lagi nih, amalan-amalan, ibadah-ibadah pada malam tanggal 23 Ramadan. Bahkan pernyataan Imam Al-Ghazali ini dikomentari oleh Syekh Abdul Hasan. Kata beliau, "Wa mundu balagtu sinar rijal ma fatatni Lailatul Qadri bihadhil qa'idah al-mazkurah." Kata beliau nih, yang sering mengamalkan rumus dari Imam Al-Ghazali ini, kata beliau alhamdulillah selalu mendapati malam Lailatul Qadar dengan inilah kaidah yang telah disebutkan itu. Artinya gini, teman-teman, jika kita banding-bandingkan, karena ada juga yang membanding-bandingkan, ketika ada pernyataan Imam Al-Ghazali seperti ini, apakah Imam Al-Ghazali ini adalah peramal dan lain sebagainya? Tidak. Ini adalah bagian daripada keistimewaan para ulama kita, dan ini pengalaman juga. Artinya, sebagai ulama, beliau Hujjatul Islam, gelarnya juga, tidak sembarangan untuk berijtihad, berfatwa, menyatakan bahwa beliau seperti ini ketika membahas tentang masalah Lailatul Qadar. Artinya jangan sampai kita membabi buta ketika ada persoalan seperti ini, bahkan merendahkan Imam Al-Ghazali. Bahkan para ulama-ulama tahu betul dengan keilmuan, keistimewaan Imam Al-Ghazali. Kesimpulannya, ketika kita mengetahui rumus dari Nabi secara umum, bahkan rumus dari Imam Al-Ghazali atau ulama-ulama yang lain yang mengenai malam Lailatul Qadar, pada intinya, carilah malam Lailatul Qadar itu dengan diisi ibadah-ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita, saling menolong, bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita juga berbuat kebaikan sesama manusia, antara sosialnya. Dan insya Allah ketika itu terjadi dan kita mengalami Lailatul Qadar, maka disitulah kita sebagai hamba yang paling beruntung mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi rumus ya, paling tidak kita semangatlah dari mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan, kita lebih semangat lagi. Usahakan jika kita waktunya luang, kita beriktikaf di masjid, itu nambah berkah lagi, nambah pahala lagi. Insya Allah justru orang-orang yang beriktikaf, orang-orang yang serius, yang semangat, 10 hari terakhir Ramadan itulah orang-orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, mungkin pertanyaannya, apa amalan-amalan khusus agar kita lebih mendapatkan lagi keistimewaan-keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, di dalam kitab Azkar An-Nawawi, seperti biasa, kami selalu merujuk kepada kitab Al-Azkar An-Nawawi, karya Imam An-Nawawi, rahimallahu ta'ala. Beliau ada punya bab khusus mengenai doa ketika Lailatul Qadar. Di sini beliau menukil beberapa riwayat hadis Rasulullah SAW yang sahih tentunya, yakni di dalam kitab-kitab seperti Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dan imam-imam yang lainnya, kata beliau. Sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana ketika itu Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, in alimtu Lailatul Qadri ma aqulu fiha." Kata Sayyidah Aisyah, jika aku bertemu, mengetahui Lailatul Qadar, kata beliau nih, ma aqulu fiha, apa yang aku harus amalkan, apa yang harus aku baca pada malam Lailatul Qadar ini? Maka Nabi bersabda, Nabi menjawab, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ini adalah doa dari Nabi
untuk Sayyidah Aisyah. Karena waktu itu Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Hasanun sahihun. Kata Imam At-Tirmidzi bahwa hadis ini adalah hasan dan sahih. Artinya para hadirin, teman-teman, ini adalah amalan secara khusus dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan qala ashabuna, kata Imam Nawawi, telah berkata sahabat-sahabat kami, artinya ulama-ulama yang bermazhab kepada Imam Asy-Syafi'i, teman-temannya Imam Nawawi rahimahullahu taala, yustahabu ayyukthiru fiha min hadzal du'a. Disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak doa ini nih. Doa yang telah Nabi ajarkan tadi itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini diperbanyak. Bukan hanya itu. Wa yustahabu qiraatul Qur'an. Nah, dianjurkan juga, disunahkan juga kita pada malam kita menunggu Lailatul Qadar itu ya memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang menghafal Al-Qur'an ya perbanyak proja hafalan Al-Qur'annya. Wasairul azkar, dan memperbanyak seluruh zikir-zikir. Apa saja zikirnya selain Al-Qur'an? Wadda'awatil mustahabbah, dan doa-doa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fil mawatin syariah. Jadi ini Masya Allah luar biasa, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan doa-doa, dan dari para ulama pun sama anjuran-anjuran agar kita memperbanyak amalan-amalan ibadah pada malam itu. Bahkan di sini Imam An-Nawawi menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, astahibbu ayyakuna ijtihaduhu fi yaumiha ka ijtihadihi fi lailatiha. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i bahwasanya dianjurkan, aku menganjurkan, kata Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya hendak bersungguh-sungguhlah pada pada hari, artinya berarti kalau misalkan tanggal 21 atau tanggal 23 atau tanggal yang ganjil-ganjil lah pokoknya gitu. Artinya harus sungguh-sungguh juga, bukan hanya di malam saja, berarti di harinya pun, di siang harinya pun harus tetap bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah-ibadah, beramal-amal kebaikan, harus tetap bersungguh-sungguh. Ka'ijtihadi fi lailatiha. Jadi sama seperti kita bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar itu di malam harinya. Jadi jangan hanya di malam hari saja. Kata beliau, kata Imam Syafi'i seperti itu. Jadi di siang harinya pun kita ya sungguh-sungguh juga gitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita berbuat baik kepada sesama. Jadi seperti itu. Bahkan hadza nassuhu wa yustahabbu ay yukthira fiha min ad-da'awati bi muhimmatil muslimin fa hadza syi'arus shalihin wa ibadillahil 'arifin wabillahi taufiq. Nah, ini juga sama dianjurkan juga untuk memperbanyak tadi itu ya. Doa yang tadi dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, memperbanyak amalan-amalan daripada doa-doa yang penting-penting, terkhusus untuk kaum muslimin juga didoakan. Maka ini bagian daripada syiar-syiar orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang arif, yang bijaksana, Masya Allah. Ini luar biasa. Artinya bukan hanya untuk diri pribadi mendapatkan Lailatul Qadar, jangan lupa kita yang bisa beriktikaf 10 terakhir di bulan suci Ramadan, doakan juga kaum muslim muslimat, apalagi saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, terutama mungkin di Palestina, saudara-saudara kita doakan juga gitu. Nah, rumus dari kami untuk menggapai malam Lailatul Qadar, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, paling tidak yang pertama, ketika kita mulai memasuki malam tanggal 21 Ramadan sampai seterusnya, jangan pernah putus setelah ba'da isya melaksanakan ibadah salat tarawih. Usahakan salat tarawih 23 rakaat plus witir. Setelah itu ngapain? Setelah itu perbanyaklah zikir. Zikir apa yang diperbanyak? Zikir yang dari Nabi ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini perbanyak. Setelah itu mungkin kita istirahat dan lain sebagainya, kita datang lagi ke masjid, beriktikaf lagi, barulah kita perbanyak membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran memperbanyak, kita memperbanyak doa. Terus tidur sebentar, kita bangun lagi, melaksanakan qiyamul lail ya. Terus kita seperti biasa doa lagi, perbanyak lagi doa yang dari Nabi sampai menjelang sahur. Maka insya Allah kita pada malam itu mendapatkan kemuliaan 1000 bulan. Masya Allah. Jangan
ditinggalkan kesempatan yang sangat istimewa ini. Jangan berpikirnya nanti saja, tahun yang akan datang, tahun yang akan datang. Jangan pernah menunda-nunda sebuah kebaikan yang amat sangat besar, luar biasa keistimewaannya. Karena kita belum tentu tahun yang akan datang bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, raihlah kesempatan besar ini dengan terus meningkatkan ibadah kita, kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang kami dapat sampaikan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.